Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa kita mulai, bisa on cam dulu sebentar, nanti pada saat materi bisa dimatikan lagi, karena akan diambil fotonya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun via online melalui Zoom meeting dalam rangka kegiatan bimbingan teknis penyusunan RUK Puskesmas di era klaster, sekaligus nanti akan dilakukan verifikasi BOK untuk penyelarasan kode rekening, sehingga pada saat pencairan diharapkan nanti tidak akan ada kendala. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, seyogyanya hari ini pertemuan akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas maupun oleh Bapak Sekretaris Dinas karena beliau ada acara sehingga untuk kegiatan ini langsung kami handle. Kita akan berdiskusi sebentar untuk teknis pelaksanaan. Kemudian kita nanti akan lanjut ke breakout room masing-masing. Kemudian kami bacakan dulu untuk kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Untuk kegiatan kita adalah pembahasan RUK Puskesmas di era klaster yang otomatis nanti akan dilakukan pembenahan RUK tahun 2026 dan RUK tahun 2027. RUK 2026 dan 2027 ini akan digunakan sebagai tonggak penilaian Anda pada saat akreditasi tahun 2028. Karena semua puskesmas, kecuali puskesmas Sawahan dan Saradan, akreditasi akan dilakukan di tahun 2028. Sehingga RUK tahun 2000 yang nantinya akan dilihat adalah RUK tahun 2026, 2027, serta 2028. Jadi kita mulai dengan membuat RUK yang benar. Bapak Ibu sekalian, RUK yang akan saya jelaskan nanti mendasar dengan buku pedoman klaster 1 untuk puskesmas, sekaligus ini akan dibuat kesepakatan untuk keseragaman format dari RUK Puskesmas. Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan kita bahas di room 1 atau main room yang sekarang ini kita berada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk verifikasi DPA BOK nanti akan ada di breakout room 2 yang akan dipandu oleh Mas Gilang dan breakout room 3 yang akan dipandu oleh Mas Albert. Untuk verifikasi DPA BOK kali ini nanti teknisnya untuk breakout room 2 sesuai dengan yang tertera di surat masuknya nanti satu persatu. Jadi misalkan di breakout room 2 bor 2, nanti Puskesmas Kebonsari masuk dulu, kemudian akan diverifikasi oleh Mas Gilang. Setelah selesai, nanti akan dipanggil melalui grup BOK ataupun melalui chat, ya. Eh, tapi seyogyanya melalui eh, grupnya BOK saja, karena kalau melalui chat tidak semuanya melihat bornya, ya. Jadi nanti silahkan melihat di grupnya BOK. Kalau yang nomor 1 sudah selesai, monggo yang nomor 2 Puskesmas segera memasuki breakout room. Kemudian yang sudah selesai dilakukan verifikasi, nanti bisa bergabung lagi di main room, di bor 1 untuk kegiatan penjelasan tentang RUK, penjelasan tentang RUK Puskesmas. Jadi agar tidak ketinggalan informasi, karena sesuai dengan buku pedoman
RUK ini menjadi tanggung jawab bersama untuk klaster dan untuk PJ klaster dan semua koordinator, baik koordinator di klaster satu maupun koordinator pelayanan di klaster 2, 3, 4, dan 5. Eh, Bapak Ibu sekalian, sebagai persiapan, ini sambil kita cek, nanti sambil menunggu yang belum masuk, kita akan break 5 menit dulu untuk persiapan breakout room. Untuk breakout room 2, BOR 2 dan Puskesmas Kebonsari, mohon persiapkan diri untuk DPA-nya, baik melalui file maupun nanti share screen. Kemudian di breakout room 3, ada Puskesmas Sumbersari dan teman-teman dan kawan-kawan nanti bisa dipersiapkan filenya dulu serta disiapkan untuk apa namanya share screen ya. Jadi saya ulangi lagi, tujuan dari verifikasi DPA BOK ini adalah untuk mengurangi risiko kesalahan pemilihan kode rekening agar pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena beberapa puskesmas ada yang salah kode rekening sehingga pencairannya menunggu dilakukan apa namanya pergeseran. Ya, berarti kalau terjadi pergeseran otomatis akan menghambat pencairan yang lainnya juga. Ada kemungkinan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang jam menunjukkan jam 9.52. Nanti jam 10 kurang 2 menit nanti akan kita lanjutkan untuk paparan penyusunan RUK. Baik, kita akan break sebentar untuk mempersiapkan breakout room masing-masing. Mungkin sebelumnya Mas Gilang atau Mas Albert ada tambahan? Bisa screen dulu yang business manager, bisa screen dulu mas ini ekonomi. Iya, untuk puskesmas di surat bisa dicek di surat ya. Soalnya saya mau share sudah nggak ada di ininya. Di surat bisa dicek untuk masuk di breakout room mana saja sudah ada di surat ya. Dan main room ini untuk room utama itu digunakan untuk semua puskesmas karena nanti kita akan penjelasan secara global. Minimal di room pertama ini, di room utama ini diikuti oleh KTU yang agar bisa nanti menjelaskan kepada PJ cluster lainnya. Baik, kita break dulu kurang lebih 5 menit untuk persiapan board dan persiapan teman-teman mempersiapkan filenya dulu. Saya persilakan.
Monggo teman-teman, di menu bawah ada breakout room. Nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan apa di surat undangan. Di bawah itu ada nama big eh, big out room ya. Nanti jenengan nanti tinggal join aja di ruang satu atau ruang dua, ruang tiga. Jadi secara otomatis jenengan bisa memilih. Nanti bisa pindah ke ruangan satu atau kedua seperti itu. Monggo teman-teman segera join. Yang masih ada di main room, monggo segera join. Yang di main room, monggo segera join ke breakout room. Um, Le, dan salam. Mic-nya saya. Sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, kita bisa mulai untuk yang di main room, untuk yang di breakout room 2 dan 3 silahkan menuju ke breakout room. Dan sekarang sudah dilakukan proses verifikasi DPA. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita mulai untuk penjelasan RUK Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Puskesmas yang saya lihat juga mengikuti Zoom ini. Mohon izin terima kasih atas atensi Bapak Ibu Kepala Puskesmas yang ikut mengawal penyusunan RUK Puskesmas. Yang terhormat juga teman-teman pelaksana program di Puskesmas, teman-teman pelaksana PJ, pelaksana PJ di Puskesmas, PJ Klaster Puskesmas. Terima kasih juga kepada teman-teman Dinas Kesehatan yang juga sudah bergabung. Mohon izin, saya akan menjelaskan tentang RUK Puskesmas. Sebelumnya, untuk suara saya, apakah bisa didengar dengan jelas untuk teman-teman di main room 1 di Puskesmas? Jelas, Bapak. Oke, terima kasih Pak Sari dan teman-teman sekalian. Mohon izin, saya izin untuk share screen. Ini jadi kegiatan ini diawali pada saat saya mendapatkan undangan untuk melakukan Bintek RUK di Kabupaten Malang, sehingga saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas untuk memberikan Bintek juga di Kabupaten Madiun, terutama untuk Puskesmas. Sehingga akan terjadi keseragaman dan ada standar RUK Puskesmas yang digunakan biar menjadi seragam. Mohon izin saya share screen dulu. Bisa dilihat untuk share screen saya oleh teman-teman Pusmas. Ya, mohon responnya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bapak. Oke, oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk manajemen perencanaan Puskesmas atau yang dalam hal ini kita ambil untuk penyusunan RUK, itu memang setelah kemarin kita menyusun Renstra dan harapan saya sudah jadi Renstra semuanya dan bisa dikumpulkan di link yang sudah di-share oleh Bapak Sekretaris Dinas, sehingga itu nanti akan menjadi acuan kita
akan menjadi patokan kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Eh, berikutnya, mohon izin berikutnya, untuk perencanaan puskesmas kali ini, kita sudah melakukan perencanaan 5 tahunan puskesmas, di mana perencanaan 5 tahunan puskesmas kita sebut dengan Renstra Puskesmas atau Renstra BLUD, yang semuanya dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan, di mana dalam Renstra itu sudah saya jelaskan harus ada breakdown kegiatan tahunan, baik kegiatan berupa proyeksi pendapatan maupun proyeksi pengeluaran. Di dalam proyeksi pendapatan, teman-teman puskesmas juga sudah membreakdown menjadi per unit pendapatan yang didapatkan, di mana untuk rencana pengeluaran, Bapak Ibu juga sudah mendapatkan, sudah memberikan breakdown terkait dengan pengeluaran di masing-masing unit pelayanan dalam bentuk kelompok-kelompok belanja. Kemudian kalau perencanaan tahunan, penyusunan rencana tahunan itu dimulai atau dilengkapi dengan usulan pembiayaan yang bersifat kebutuhan rutin yang dibiayai dari BLUD maupun dari APBN melalui dana-dana BOK. Berikutnya untuk proses perencanaan di puskesmas yang mungkin ini juga ada di buku pedoman puskesmas. Kita mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita dalam hal ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses perencanaannya. Sejak kemarin dari proses Renstra itu adalah proses perencanaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian di Puskesmas yang sudah dikunjungi oleh Bapak Kepala Dinas juga disampaikan bahwa kelemahan kita adalah proses controlling atau proses evaluasi. Bapak Ibu sekalian, bahwa siklus manajemen Puskesmas kita ada P1, P2, kemudian ada P3. Kalau P1 mungkin perencanaan sudah kita jalankan, tetapi untuk P3 kita agak kesulitan. Mungkin teman-teman juga kesulitan. Saya kurang tahu apakah definisinya kesulitan atau memang tidak dikerjakan. Kenapa? Karena pada saat dilakukan akreditasi, jadi pada saat dilakukan akreditasi, kebanyakan notulen atau evaluasi itu belum menggambarkan siklus pengawasan atau siklus pengendalian dan penilaian kinerja. Kembali lagi, untuk rencana 5 tahunan merupakan indikator kegiatan prioritas yang dilakukan oleh Puskesmas. Jadi, di dalam rencana 5 tahunan, Bapak Ibu sekalian menyusun indikator prioritas. Kemudian di rencana tahunan itu ada tiga kegiatan, yaitu penyusunan RUK, RPK tahunan, dan RPK bulanan. Di mana RUK, RPK ini merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam tahun berjalan, di dalam upaya mendukung tercapainya rencana 5 tahunan. Jadi, panjenengan tidak mungkin bisa mengerjakan RUK kalau tidak mengerjakan Renstra dulu. Atau bisa mengerjakan tetapi tidak nyambung dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Renstra. Atau bisa dikatakan bahwa kegiatan RUK panjenengan tidak akan terarah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kemarin di Sun Hotel, bahwa nantinya setiap puskesmas harus punya satu inovasi. Ini lebih mending Bapak Ibu sekalian, pada saat saya di Malang kemarin, malah diwajibkan setiap puskesmas dalam 1 tahun itu membuat 2 inovasi. Ya, kalau kita masih ringan, membuat 1 inovasi yang akan ditampilkan. Nah, artinya apa? Artinya pada saat kita menyusun Renstra,
maka permasalahan-permasalahan yang ada itu memang harus bisa didetailkan sehingga bisa memunculkan sebuah inovasi. Di mana inovasi itu adalah salah satu kegiatan untuk penyelesaian masalah. Untuk penyelesaian masalah, di mana penyelesaian masalah itu adalah merupakan indikator mutu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan punya inovasi, maka indikator mutu puskesmas adalah indikator mutu puskesmas adalah yang akan diselesaikan dengan inovasi itu sendiri. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti di dalam RUK juga akan muncul permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Renstra yang akan ditarik menjadi permasalahan-permasalahan RUK. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kita lakukan setelah kita kemarin menyusun Renstra. Setelah kita kemarin menyusun Renstra, mohon maaf, sebentar. Iya, dengan polis. Semuanya ikut materi begitu. Nanti kita bantu satu persatu kita ikutan. Ya, jadi untuk Renstra atau Renlita ini akan diterjemahkan ke dalam RUK. Kemudian di dalam RUK Puskesmas akan di-breakdown lagi menjadi RPK tahunan. Di RPK tahunan akan di-breakdown lagi menjadi RPK bulanan. Nah, RPK tahunan dan RPK bulanan ini adalah dasar untuk melaksanakan kegiatan. Ingat bahwa di dalam proses akreditasi keempat-empatnya ini, Renlita, RUK, RPK tahunan, RPK bulanan itu akan dicocokkan dengan pelaksanaan kegiatan. Setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan, maka akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang kemungkinan eh, nah, di sini nanti kemungkinan proses monitoring evaluasi ini yang panjenengan agak sedikit terkendala atau mungkin panjenengan kesulitan untuk melakukan. Monggo nanti kita diskusikan untuk prosesnya. Sehingga proses monitoring evaluasi ini kalau Bapak Kepala Dinas menggambarkan, biasanya di puskesmas itu selalu digambarkan dengan gambar gergaji. Jadi kadang-kadang dievaluasi, kadang-kadang tidak dilakukan evaluasi. Tapi kalau pelaksanaan kegiatan saya kira hampir semua akan dilaksanakan. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di buku pedoman, ada siklus manajemen yang berkualitas sesuai dengan buku pedoman Puskesmas. Sebetulnya ini tidak masalah atau ini sudah sama dengan PMK 44 yang dulu bisa kita laksanakan, yang dulu biasa kita laksanakan. Saya melihat di beberapa puskesmas, gambar ini sudah muncul di ruang pertemuan masing-masing sebagai pengingat proses penyusunan perencanaan kegiatan. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berada di tahun 2026. Otomatis RUK kita sudah dibuat. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang RPK 2026, maka proses RUK-nya sudah selesai. Jadi kita nanti tinggal melakukan pembenahan dan yang belum adalah proses RUK tahun 2027 yang nantinya harus dibuat dengan benar. Nah, semua proses ada di sini, itu nanti yang harus kita ikuti. Mulai dari evaluasi RUK tahun 2027 itu pasti menggunakan data N-2. Jadi menggunakan data tahun 2025. Itu yang dipahami. Nah, untuk kegiatan tahun 2027 karena kita masih berupa rencana, maka nanti akan bisa disesuaikan dengan RPK yang dinamakan dengan RPK perubahan.
Itu Bapak Ibu sekalian, jadi untuk proses siklus manajemen puskesmas yang berkualitas itu bisa dilihat di buku pedoman. Di mana di buku pedoman sudah komplit sekali sesuai dengan PMK 44. Jadi kalau kita berbicara tentang PMK 19 tentang puskesmas, kegiatan puskesmas itu sebetulnya sudah mencakup di PMK 44 pedomannya kalau bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, oke kita lihat buku pedoman klaster 1. Jadi bisa Anda lihat dimulai dari halaman 70. Oke, kita cek dulu mulai buku pedoman klaster 1. Saya juga tidak yakin semua puskesmas itu sudah melihat buku pedoman. Nah, sehingga ini saya ingatkan lagi proses perencanaan mendasar buku pedoman. Nah, ini halaman 70. Ya, oke, 70-nya itu adalah rencana strategis. Ini Renstra yang kemarin sudah kita buat, yang kita menggunakan draft dari Brawijaya, tidak masalah karena masing-masing kabupaten bisa menggunakan apa namanya penulisan Renstra yang berbeda asalkan minimal ada yang seperti ini. Kemudian untuk kegiatan ini yang sudah saya jelaskan tadi, rencana tahunan di breakdown menjadi rencana bulanan, dan setiap rencana bulanan akan ada rencana perubahan atau rencana perbaikan. Ini yang harus diperhatikan. Dan Bapak Ibu sekalian yang perlu difahami juga bahwa untuk akreditasi tahun 2028, kalau sudah panjenengan persiapkan mulai sekarang, itu insya Allah nanti tidak akan ada kesulitan di dalam proses akreditasi tahun 2028, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang agak sulit biasanya RUK, RPK. Ini kebanyakan kalau kita mengacu dari pengalaman kemarin, di beberapa puskesmas yang saya dampingi, itu kebanyakan ini sudah hilang. Ya, apalagi terkait dengan IKHM, terkait dengan kegiatan-kegiatan survei tahunan. Kalau sekarang nanti kita sudah menggunakan eh, CKG, nah itu juga harus diperhatikan dokumen-dokumennya. Kemudian untuk perencanaan tahunan puskesmas itu yang harus kita lakukan adalah kegiatan persiapan, analisa situasi, dimulai dari persiapan Isi di 275 ini yang agak banyak tulisannya. 275. Sudah Lah ini yang ada ini nasi kotak, ini ada untuk snack, ada paket. Mm-mm. ini apa tadi? Ini tentang apa? Gizi gitu. Gizi masyarakat ya. Jadi ada beberapa kegiatan ya Iya, sama itu ya, PMT ya. Iya, PMT. Mm-mm. Coba dari atas dulu yang kamu dari awal dulu. Oke. Kodenya udah benar. Terus di situ untuk kegiatan tim perencanaan puskesmas yang terlibat di dalam perencanaan puskesmas adalah seluruh PJ cluster. Kemudian PJ cluster itu harus paham, ya, ini saya garis bawahi, harus memahami kegiatan-kegiatan yang ada di bawahnya. Oke, nanti akan kelihatan apakah PJ cluster itu memahami kegiatan atau tidak nanti setelah menyusun RUK. Nah, monggo nanti kita diskusi. Ini akan lebih detail nanti pada saat diskusi karena saya tidak tahu pemahaman panjenengan tentang klaster itu seberapa. Nanti akan kita diskusikan. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi terkait dengan KMK 2015 tahun 2023 tentang juknis integrasi layanan primer. Nah, kalau terkait dengan KMK 2015 ini, harapan saya bisa di cross-check dengan buku pedoman. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa ada buku pedoman klaster 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam buku pedoman klaster itu Bapak Ibu sekalian akan banyak algoritma dan link yang mengacu pada buku-buku lain, terutama di klaster 4. Oke, kemudian kita lanjutkan. Selain itu adalah mempelajari dokumen terkait dengan Renstra. Renstra Dinas Kesehatan yang menjadi fokus utama nanti apa untuk pembangunan-pembangunan di
puskesmas. Oke, kita berbicara tentang quick win, tentang stunting, tentang CKG. Maka kegiatan-kegiatan itu yang harus masuk ke dalam RUK Panjenengan. Kemudian rencana 5 tahunan ke Dinkes Provinsi, kemudian SPM, kemudian target program, atau kita menggunakan PKP. Maka teman-teman di PJ Klaster 1 itu betul-betul harus paham untuk mensinkronisasi. Saya ulangi, harus paham untuk melakukan sinkronisasi Renstra, kemudian sinkronisasi SPM, dan sinkronisasi PKP. Jangan sampai nanti di dalam klaster itu akan terjadi perbedaan target yang perbedaan itu dikarenakan bukan karena memang berbeda, tetapi karena tidak paham. Itu tanggung jawab teman-teman di PJ Klaster 1. Nah, saya sampaikan bahwa tanggung jawab teman-teman di PJ Klaster 1 memang agak berat ya. Karena dia harus menguasai manajemen-manajemen di PJ Klaster lainnya. Meskipun tidak detail, tapi harus menguasai. Apa sih stunting itu ada di posisi klaster berapa? Kenapa di RUK-nya tidak dimasukkan? Itu nanti harus ada teguran sebelum ke Kepala Puskesmas. PJ klaster 1 harus bisa melakukan apa namanya screening terhadap kegiatan-kegiatan yang belum masuk. Kemudian, tim perencanaan puskesmas menyusun target kinerja masing-masing klaster. Maaf, salah ketik. Tim perencanaan puskesmas menyusun target kinerja masing-masing klaster. Bapak Ibu sekalian, untuk target kinerja masing-masing klaster, tolong difahami bahwa puskesmas sekarang itu berada di dalam sistem klaster. Tetapi di dalam PKP mungkin ada yang belum bisa diterjemahkan di klaster, maka panjenengan harus mendiskusikan dengan teman-teman koordinator pelayanan program di Dinas Kesehatan untuk melakukan breakdown ke masing-masing klaster. Saya contohkan, ada target kinerja untuk pasien penderita diabetes yang dilayani. Bapak Ibu, diabetes yang dilayani itu adalah ada di klaster 2 maupun klaster 3. Jadi sekarang untuk PTM kan sudah bergeser, untuk anak-anak itu sudah banyak yang menderita PTM. Sehingga PTM itu tidak hanya berada di klaster 3, tetapi juga bisa berada di klaster 2 dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian pembagian klaster itu sendiri Bapak Ibu sekalian itu berdasarkan kelompok umur. Di klaster 2 ada anak dan remaja, klaster 3 ada di grupnya dewasa dan lansia. Semuanya mengelompok umur. Pada saat panjenengan menyusun kinerja masing-masing klaster, contoh, kinerja SPM untuk diabetes dan kinerja PKP untuk diabetes mungkin targetnya akan berbeda. Untuk SPM mungkin bisa untuk semua umur untuk diabetes mellitusnya. Kalau mungkin di PKP hanya untuk yang dewasa saja. Nah, ini monggo nanti bisa didiskusikan sesuai dengan target kinerja masing-masing di dalam PKP maupun di SPM. Saya ulangi lagi sehingga panjenengan semuanya harus paham, memahami semua indikator-indikator yang ada di SPM, kemudian di PKP, atau mungkin di program-program lain. Kemudian yang terakhir, Kepala Puskesmas menetapkan SK target kinerja masing-masing pada bulan Januari tahun berjalan. Nah, ini yang dimaksud bahwa target kinerja sudah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas di awal tahun. Nah, untuk menyusun target ini, Bapak Ibu sekalian, panjenengan berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menentukan target sesuai dengan kelompok umur ataupun klaster.
Bisa dicek lagi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya indikator-indikator yang ada di PKP SPM itu sebetulnya tetap sama, tidak mengacu ke klaster. Tetapi yang saya ingatkan bahwa karena panjenengan semuanya itu melayani berdasarkan klaster, maka untuk kegiatan-kegiatan otomatis juga menyesuaikan ke dalam sistem klaster. Mungkin seperti itu. Nah, ini kegiatan tahap proses perencanaan ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tadi kami di Dinas Kesehatan itu di briefing oleh Bapak Kepala Dinas pada saat apel pagi, bagaimana keterlibatan klaster atau struktur dalam puskesmas itu untuk menyusun RUK. Sebelum sebelum kita menginjak ke aplikasi penyusunan RUK, ada istilah-istilah yang disepakati yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dalam amanat apel pagi, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari kementerian maupun provinsi tentang istilah-istilah yang akan disepakati kali ini. Yang pertama, istilah PJ atau penanggung jawab itu hanya berlaku untuk klaster. Contoh, PJ klaster 1, PJ klaster 2, PJ klaster 3, ataupun PJ lintas klaster, atau PJ apa namanya, PJ klaster 5. Jelas ya saya kira untuk ini karena di struktur ada, di PMK 5, di PMK 19 juga ada. Tetapi yang di bawahnya ini yang tidak ada di dalam peraturan menteri maupun belum ada istilah baku. Sehingga untuk menyesuaikan ke atau persamaan persepsi, maka disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa di bawah PJ klaster 1 itu menggunakan istilah koordinator. Contoh, ada koordinator mutu, koordinator sarpras, koordinator SDM, koordinator pemberdayaan masyarakat. Jadi khusus di istilah di PJ klaster 1 itu koordinator. Kemudian bagaimana untuk yang dulu istilahnya programmer yang ada di PJ Cluster 2, 3, 4, 5 untuk program itu sekarang tidak menggunakan istilah programmer. Kalau panjenengan lihat di buku pedoman, memang istilah programmer tidak digunakan sehingga Bapak Kepala Dinas tadi menyarankan untuk menggunakan istilah koordinator pelayanan atau Koryan. Istilah Korean itu sebetulnya juga sudah familiar di kita, cuman ini sebagai langkah untuk persamaan persepsi di dalam penyebutan koordinator Korean sebagai pengganti programmer. Contoh, kalau dulu ada programmer TB, sekarang ada dengan istilah ILP kita menggunakan Korean TB. Kalau dulu ada istilah programmernya surveillance, programmernya gizi, programmernya ibu anak, programmer KB, maka sekarang diistilahkan koordinator pelayanan surveillance, koordinator pelayanan gizi, Korean KB, Korean gizi, dan seterusnya. Ini yang perlu disepakati dulu, ya, agar penyebutannya menjadi seragam. Kalau nanti ada ketentuan lebih lanjut dari kementerian maupun dari provinsi, baru nanti akan kita lakukan perubahan secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi. Kalau tadi sudah mulai proses perencanaan, sekarang ada proses analisis situasi. Persiapan sudah, analisis situasi, seperti saya sampaikan tadi, mulai dari registranya dicek, kemudian IKHM-nya dicek, SMD-nya dicek, survei kepuasannya dicek juga. Nah, baru ini akan menjadi sebuah usulan kegiatan. Usulan kegiatan ini nanti yang akan dijadikan RUK Puskesmas. Kemudian dari berbagai macam usulan kegiatan pasti ada istilahnya masalah. Kegiatan itu dilakukan pasti dengan masalah yang ada di latar belakangnya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali masalah puskesmas yang harus ditangani sehingga
untuk apa namanya analisis situasinya juga harus menyesuaikan dengan masalah-masalah yang akan ditangani di puskesmas. Mulai dari identifikasi masalah, akar penyebab masalah, prioritas masalah, dan identifikasi masalah, prioritas masalah, penyebabnya apa, kemudian pemecahan masalahnya apa. Nah, ini nanti pada saat panjenengan menyusun akar penyebab dan pemecahan masalah, karena sudah didahului dengan prioritas, maka ini nanti yang akan masuk ke dalam RUK panjenengan. Jadi dengan USG ya, sistem pemberitasan masalah dengan USG, identifikasi masalah dengan Fishbone, ya saya kira eh, silahkan menggunakan yang mana saja. Kemudian ada pemecahan masalah tentang seperti ini ya, untuk kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam yang sudah ada atau yang sudah kita buat fishbone-nya tadi ya. Nah, ini nanti apa namanya? Yang akan masuk di dalam RUK panjenengan. Makanya hati-hati untuk penyusunan prioritas masalah. Nah, ini struktur puskesmas yang sudah disepakati berdasarkan PMK 19. Ada klaster manajemen, manajemen inti, dan seterusnya sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan istilah koordinator. Koordinator sarpras, koordinator arsip, koordinator mutu, koordinator keuangan, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk RUK Puskesmas, itu formatnya kita juga menggunakan format dari buku pedoman Puskesmas tentang klaster 1. Bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya. Ini saya kira bisa dibuat, analisa situasi juga saya kira sudah pernah membuat ya. Nah, nanti kita akan berbicara tentang bab 4, tentang rencana usulan kegiatan. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, untuk rencana usulan kegiatan Puskesmas di dalam buku pedoman, itu memang berbeda dengan RUK yang lama. Ada minimal ya, saya bilang minimal, ada 14 kolom. Kenapa saya bilang minimal? Karena di beberapa kabupaten, Bapak Ibu sekalian, itu ada modifikasi jumlah kolom. Saya kira tidak masalah, asalkan minimal ada 14 kolom yang tercantum. Dari 14 kolom yang tercantum ini ada yang pertama nomor, klaster, jenis upaya, kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran, target, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, rincian anggaran, sumber anggaran, dan seterusnya. Kalau kita berbicara klaster, maka nanti isinya adalah klaster 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita berbicara tentang jenis upaya, maka yang masuk di sini adalah sub-sub dari klaster yang ada. Contoh, untuk klaster 1 ada manajemen puskesmas, ada manajemen mutu, ada manajemen arsip, ada manajemen sumber daya manusia, dan seterusnya. Ada manajemen sarpras. Sesuai dengan yang ada di struktur panjenengan tadi. Ya, nanti akan kelihatan banyak sekali ya Pak Ibu sekalian. Nanti saya contohkan untuk milik dari Kabupaten Malang yang sudah dibuat secara detail dan bagus. Saya kira teman-teman puskesmas kalau ada yang pinter Excel ya, memodifikasi Excel, nanti bisa dibuat untuk teman-teman seperti yang di puskesmas di Pakis Aji, Kabupaten Malang. Nah, oke. Untuk jenis upaya, Bapak Ibu sekalian, tadi klaster 1 sudah. Untuk klaster 2, 3, 4, klaster 2, 3 ya, terutama klaster 2, 3, itu jenis upayanya kita bedakan menjadi upaya promotif, preventif, dan kuratif, serta rehabilitatif kalau ada. Kenapa ada seperti itu? Karena jenis upaya ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa pelayanan kita itu menggunakan pelayanan siklus hidup. Jadi, tidak ada lagi pemisahan kegiatan UKM UKP, tetapi
UKM UKP dijadikan penanganan langsung pada saat memberikan penanganan kepada pasien sesuai dengan siklus hidup. Itu maksudnya. Kemudian kegiatan di sini adalah jenis kegiatan yang akan kita lakukan, misalkan pertemuan atau pelaksanaan kelas ibu hamil, contohnya ya. Di sini ada istilahnya UKM promotif, ada istilahnya UKM promotif. Bedanya apa? Kalau UKM promotif itu kita lakukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan tidak akan kita lanjuti, tidak akan kita tindak lanjuti selaku pemberi dorongan. Contoh, Bapak Ibu sekalian, untuk promotif kita lakukan pelaksanaan kelas ibu hamil. Maka setelah dilakukan pelaksanaan kelas ibu hamil, maka kita tidak akan bisa memantau dengan jeli apakah kelas ibu hamil itu akan dilakukan, apakah senam ibu hamil itu akan dilakukan terus-menerus oleh ibu hamil dan pasangannya. Kita tidak akan bisa memantau itu terus-menerus. Mungkin kita bisa menanyakan iya apa tidak, tetapi kita tidak bisa mengintervensi apakah dilakukan dengan benar atau tidak. Kita hanya memberikan support saja. Bedanya dengan preventif, kalau preventif nanti kita akan melakukan pemantauan secara terus-menerus. Contoh, yang promotif itu kelas ibu hamil, sama-sama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka kita preventifnya adalah screening bumil risiko tinggi. Maka kita akan melakukan screening, di mana screening itu akan kita tindak lanjuti. Kita pantau terus-menerus di dalam menurunkan angka risiko kematian ibu dan kematian bayi. Bedanya di situ, Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan kegiatan melakukan edukasi kepada ibu hamil dan pasangannya dalam menghadapi masa kehamilan dan persalinan. Tetapi kalau di sini, di preventif ini, melakukan penapisan pada ibu hamil dengan risiko. Di mana penapisan ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan atau kewajiban kita untuk memberikan saringan kepada ibu hamil dengan risiko tinggi. Sasarannya adalah apa yang akan kita buat di dalam apa yang akan kita lakukan di dalam kelas ibu hamil itu. Siapa yang menjadi sasaran? Contoh ibu hamil dan pasangan. Jadi misalkan jumlahnya 100 ya. Ini contohnya seperti ini. Dan selanjutnya kemudian di sini ada apa namanya? Sebentar. Ada indikator output dan indikator outcome. Yang ini sebelumnya tidak ada di dalam RUK yang sebelumnya, ya. Jadi ini harus panjenengan cermati satu persatu untuk setiap kegiatan. Nah, ini RUK yang lama, model lama, format RUK lama, jelas kelihatan bedanya. Ini ada 13 kolom, tapi ininya beda, ya. Ada kolomnya beda. Nah, kemudian di dalam RUK itu nanti akan diterjemahkan ke dalam RBA. Kalau di tempat kita mungkin adalah RKA, ya RBA atau RKA, di mana mengikuti mekanisme penganggaran daerah. Ada daerah yang menggunakan SIPD, menggunakan SIPD ini untuk dana-dana BLUD itu digunakan secara rinci seperti membuat BOK. Tetapi alhamdulillah di Kabupaten Madiun SIPD-nya ini bersifat gelondongan. Sebetulnya kalau mau dibuat rinci seperti RUK Puskesmas itu mudah bagi Dinas Kesehatan dan Bendahara untuk melakukan evaluasi. Tetapi yang kesulitan nanti adalah teman-teman yang membuat. Karena kebanyakan membuat RUK ini hanya asal-asalan, yang penting ada munculnya ini, nanti dibelikan apa gitu, terus dipikir carry. Sementing belanja modalnya saya butuh sekian. Nah, seperti itu. Dan kebanyakan selalu berubah. Nah, itu di beberapa kabupaten itu sudah diminimalisir Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Madiun masih agak longgar ya. Sehingga nanti panjenengan bisa mengikuti proses yang ada atau yang terjadi di kita. Ini RPK-nya,
kalau kita berbicara RPK nanti tinggal memilih semua, memilih kegiatan. Nanti RPK-nya nanti bulan apa? Nah, nanti bedanya di sini Bapak Ibu sekalian RPK dengan RUK-nya. Di waktu pelaksanaan semuanya sama. Di waktu pelaksanaan ini ada 15, tinggal menambah waktu pelaksanaan saja. Ya. Kemudian nanti diterjemahkan ke dalam RPK bulanan. Saya kira ini sudah biasa ya. Ya ini RPK bulanan, ada waktu, ditambahkan ada waktu dan lokasi kegiatan ada di sini. Ini Bapak Ibu siklus perencanaan dan penganggaran secara standar nasional mulai di apa namanya Musrenbangdes Januari sampai dengan pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini akan saya contohkan. Nanti filenya akan saya share melalui chat atau melalui grup. Melalui chat aja ya, nanti akan saya share melalui chat untuk eh, RUK dari berbagai macam-macam variasi RUK, tetapi untuk Kabupaten Madiun, untuk keseragaman, kita akan menggunakan RUK sesuai dengan buku pedoman. Oke, saya lanjut untuk RUK klasternya. Nah, nanti akan saya bagikan file sebentar ya. Ini lebih lebih mudahnya biar panjenengan sambil belajar. Mohon izin saya hentikan sebentar untuk saya share di chat. Nanti segera panjenengan download dan bisa panjenengan pelajari sambil nanti melihat apa yang saya sampaikan dulu. Sebentar. Mohon izin kita nanti akan saya share melalui chat dulu. Pak Agus tanya, Iya Mbak, silakan Mbak. tadi ada 2 pertanyaan sekaligus ya Pak. Pertanyaan pertama, sesuai petunjuk Pak Agus tadi, bahwa untuk capaian kinerja itu kita berkoordinasi sama Dinas Kesehatan. Apakah di dinas itu juga sudah paham tentang sistem klaster yang memang harusnya ada? Karena kebetulan yang sampai sekarang kan di dinas itu masih terkotak-kotak sama program. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi di bawah PJ itu adalah contoh di klaster 2 dan 3 itu adalah di bawahnya adalah koordinator pelayanan. Sedangkan yang dicontoh di klaster 2 itu kan cuma di klaster 3 itu dewasa dan lansia. Nah, selama ini kan juga masih memakai sistem program. Dalam arti sesuai istilah yang dulu programmer. Bagaimana sistemnya yang ada di dinas untuk memilah itu bahwa kita itu kalau di pelaksanaan di puskesmas itu sudah berdasarkan klaster, karena kami sendiri sebagai pelaksana atau saya sendiri sebagai pelaksana masih harus memikirkan 2, saya sistem klaster dan saya sebagai sistem program.
Nah, kemudian yang ketiga, sistem program yang istilahnya dulu programmer masih digunakan oleh Dinas Kesehatan kalau mengundang. Contoh mengundang kayak di tempat saya itu juga masih programmer ini gitu, belum berdasarkan sistem klaster. Yang kemudian akan berpengaruh pada di kinerja yang sekarang itu sudah berdasarkan klaster. Itu bagaimana, Pak? Oke, jadi untuk saya jawab untuk istilah penamaan ya. Penamaan itu kemarin memang baru disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas di apel pagi tadi dan akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di programmer Dinas Kesehatan. Ya, mungkin nanti akan dilakukan apa namanya sinkronisasi untuk penamaan saja. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, untuk nama-nama itu memang tidak ada pengaruhnya ya. Kita hanya butuh keseragaman saja. Oke, jadi nanti pada saat rapat nanti apa namanya bisa disampaikan siapa yang ditunjuk. Misalkan kalau programmer TB ya nanti istilahnya sudah berubah menjadi koordinator pelayanan TB. Itu hanya istilah yang memang itu semuanya baru ya. Istilah baru itu dalam artian tidak ada petunjuk dari atasan. Bapak Kepala Dinas tadi menyampaikan kita perlu penyeragaman penamaan biar nanti tidak jumbo dengan yang bukan sistem klaster. Kemudian untuk teman-teman di Dinas Kesehatan, memang kita tekankan, kami sampaikan, ini kebetulan saya ada di Prolab, kita masing-masing bidang sudah, apa namanya, sebentar nih Dokter Vicky, nggih, sudah raise hand. Apa namanya, untuk teman-teman di Dinas Kesehatan, itu memang kita upayakan untuk penyamaan pemahaman tentang sistem cluster. Jadi, pada saat mereka menurunkan indikator, maka nanti harus terbreakdown berdasarkan sistem cluster. Itu upaya yang akan dilakukan. Ini kita sambil jalan, Bapak Ibu sekalian, memang di dalam penamaan sistem cluster ini memang agak beda dengan yang sebelumnya. Kemudian sistem PKP 2025 mungkin juga belum semua teman-teman di Dinas Kesehatan memahami makna dari perubahan indikator PKP yang dimasukkan ke dalam klaster. Sesuai dengan yang saya contohkan tadi, kalau kita berbicara tentang indikator TB, maka indikator di dalam PKP pun juga tidak akan mengacu di dalam klaster, tetapi cara mendapatkan indikator itu didapatkan dari masing-masing klaster. Contoh, suspek. Kalau kita berbicara tentang proporsi suspek yang diperiksa, maka mulai dari klaster 2 dan klaster 3 semuanya juga harus memeriksa suspek. Mungkin seperti itu. Nanti kami juga akan memacu teman-teman Dinas Kesehatan untuk dilakukan penyamaan persepsi. Karena di PKP 2025 juga memang barusan terbit dan ini juga selalu dilakukan pembaruan. Mungkin itu Mbak Sari, jadi kita berproses dulu ya. Yang penting nanti di RUK-nya nanti kita sudah mengacu pada sistem tahapan. Terima kasih, Pak. Oke, monggo yang selanjutnya sebelum saya lanjutkan kepada cara penyusunan RUK, Dr. Vicky tadi raise hand. Gue silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin Bapak Agus Haryanto yang kami hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mbok Eh, wajah ini dikit nih. Nah, izin bertanya, Pak. Em, jadi sebelum ada penyamaan persepsi ini kan, terus terang kami disyaratkan sudah ada perubahan-perubahan yang mana ternyata setelah ketemu materi panjenengan hari ini ada perubahan-perubahan lagi juga. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang mohon maaf Pak, tanpa ada maksud membandingkan atau ya mungkin karena tadi disebut variasi tadi ya dari konsep apa namanya
pelatihan manajemen puskesmas yang saya dapat itu Promkes masuk di lintas klaster. Lah di slide panjenengan tadi belum muncul. Nah itu yang benar bagaimana atau kita perlu sepakati bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah soal di jejaring yang kapan hari mungkin sudah sempat saya tanyakan ke panjenengan terkait di bawah puskesmas itu jejaring itu sebutannya masih sesuai STNK-nya masing-masing atau semua disebut pustu, Pak. Maksudnya ya sesuai STNK masing-masing itu kalau namanya masih Polindes ya Polindes, namanya Ponkesdes, Ponkesdes dan seterusnya. Atau kita semua dinamai pustu. Nah, itu yang saya tanyakan sebenarnya. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah bahwa itu tadi Pak yang di manajemen puskesmas yang saya ikuti pelatihan itu disebutkan bahwa di pustu itu atau di jejaring katakanlah di misalnya saya itu di desa Sugiwaras misalnya. Di desa Sugiwaras itu terdiri dari dua petugas. Nah, dua petugas itu mereka dibagi menjadi dua, yaitu siapa yang menjadi PJ cluster. Pokoknya 5 klaster itu dibagi menjadi 2 orang itu. Nah, itu perlu konsep yang perlu disepakati mawon karena kalau di Sarada sebenarnya kami sudah mulai jalankan seperti itu. Jadi di desa A atau katakanlah desa Sugiwaras kita ada 2 bidan di sana. Jadi bidan A itu dia sebagai PJ klaster 1, 2, 3, kemudian bidan B itu klaster 4, 5. Karena kalau sesuai dengan alur apa namanya tata kerjanya itu kan yang di slide-nya Kemenkes itu kan ini apa namanya kayak misalnya PJ Cluster 3 di Induk itu yang kemudian untuk mengaktifkan PWS itu dia kontak dengan PJ Cluster 3 di desa ataupun sebaliknya PJ Cluster 2 di desa untuk misalnya merujuk atau mengintegrasikan agar pasien ini mungkin tidak bisa eh, ada paket pelayanan yang tidak bisa dilakukan di desa, dia dirujuk ke induk dengan menghubungi PJ Cluster 2 induk. Nah, itu yang mungkin selama ini kami seperti itu, jadi barangkali ada masukan atau perubahan, ya kami menyesuaikan. Itu saja Pak Agus Haryanto yang baik, terima kasih. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Dr. Vicky yang kreatif dan inovatif serta banyak pertanyaan. Ini ada 3. Ya. Jadi mohon izin, ini ini posisi saya jadinya susah ini ya. Jadi kalau saya jawab semuanya berarti saya memutuskan untuk semuanya. Padahal itu ada di lintas bidang, ya, ada di lintas bidang. Saya hanya akan menjawab yang nomor 1 saja terkait dengan posisi Promkes yang sebelumnya ada di lintas klaster, kemudian yang di slide saya tadi untuk pemberdayaan masyarakat masuk di klaster 1. Nah, sebetulnya ini memang ada apa namanya sedikit perbedaan antara KMK 2015 dan Permenkes 19. Di KMK 2015 sepertinya Promkes itu memang berada di lintas klaster. Tetapi setelah muncul PMK 19, maka ganti lagi namanya pemberdayaan ada di klaster 1. Salah satu pemberdayaan itu melalui promosi kesehatan. Nah, kalau saya berbicara dari ranah apa namanya hierarki ketentuan, maka berarti yang betul adalah masuk di manajemen di klaster 1 karena posisi PMK lebih tinggi daripada KMK meskipun keluarnya duluan KMK. Itu secara regulasi ya, secara regulasi seperti itu. Kemudian terlepas dari apa namanya eh, terlepas dari istilahnya eh, pelatihan manajemen puskesmas ada yang menyampaikan Promkes masuk di lintas klaster, itu it's okay, tidak masalah saya kira ya. Tapi saya berpatokan pada PMK yang 19. Sehingga di buku pedoman pun juga masih mengacu di PMK 19. Jadi masuk di klaster 1.
Gitu Dokter Vicky yang pertama. Untuk yang kedua, istilah pustu, kemudian istilah penyamaan konsep tadi. Anda sebetulnya yang Anda sampaikan sudah betul. Cuman teman-teman di Dinas Kesehatan belum ada surat edaran atau regulasi yang menjustifikasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, nanti akan saya sampaikan kepada lintas bidang bahwa perlu ada edaran regulasi karena Dinas Kesehatan untuk sekarang ini tidak boleh menerbitkan SK, adanya adalah istilah edaran. Jadi kita akan kami upayakan untuk mendorong surat edaran tentang konsep pustu, apakah mau dinamakan sesuai dengan STMJ tadi, STNK maksud saya, itu ataukah akan dinamakan semua pustu. Kalau kita melihat di PMK 19, jaringnya berarti namanya pustu. Tetapi kalau kita melihat kriteria pustu, kita semuanya belum nyampe atau belum sesuai. Nah, itu kita masih kerepotan itu. Kemudian konsep tadi, klaster 2 menurun ke klaster 2-nya pustu, itu memang sudah betul. Memang seperti itu konsepnya. Ya. Kemudian yang kita agak beda lagi, dan masih memerlukan penggodokan dan nanti mungkin butuh masukan. Itu adalah kegiatan teman-teman di PWS klaster 4, di mana klaster 4 itu semuanya berasal dari klaster 2, klaster 3, dan klaster 5. Sekarang kita belum bisa menggunakan sistem informasi yang klaster 4 itu bisa menarik data dari klaster lainnya. Nah, nanti kita akan godok juga. Mumpung belum ditanyakan, ini saya jawab sekalian. Gitu, Dokter Vicky ya. Mungkin yang hanya saya jawab detail karena ada dasarnya adalah yang promkes atau berdaya masyarakat tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selamat Nggih, pagi. selamat pagi. Delik senengan nggih. Oke, saya lanjutkan dengan pembahasan tentang sistem pembahasan RUK yang sudah saya share dengan teman-teman tadi. Saya akan memberikan contoh untuk RUK cluster. Mohon izin saya share screen dulu. Teman-teman bisa melihat eh, bisa melihat file RUK contoh, RUK cluster contoh yang seperti ini. Di situ banyak sekali contoh-contoh yang nantinya bisa panjenengan gunakan sebagai referensi. Di format RUK ini, PDF ini, itu saya ambil langsung dari buku pedoman tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sheet pertama RUK di buku pedoman, ini saya buat dalam bentuk Excel. RUK-nya di buku pedoman tadi saya bentuk Excel. Nanti panjenengan tinggal mencontoh kolomnya ini saja. Jadi kolom di buku pedoman tadi kan ada 14. Saya menambahkan kolom 15 ini adalah kolom keterangan. Di mana kolom keterangan ini bisa diisikan kode rekening jika kegiatan itu menggunakan dana BOK. Atau kalau dengan menggunakan dana BLUD juga silakan. Kode rekeningnya bisa dimasukkan apa. Ini berfungsi untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya, memudahkan teman-teman bendahara di dalam proses pencairan. Biar nanti proses pencairannya menjadi lebih tertata. Karena dimungkinkan Bapak Ibu sekalian, karena BLUD itu sifatnya gelondongan, banyak sekali perubahan-perubahan kode rekening yang membuat bendahara itu kadang-kadang pusing. Sehingga dia kesulitan memasukkan ke dalam sirup maupun proses pencairan. Sehingga pada akhir tahun setelah dilakukan klarifikasi, sirupnya tidak sama dengan pencairan. Itu masalah, Bapak Ibu sekalian. Nah, proses pengisian keterangan ini, monggo nanti didiskusikan dengan teman-teman bendahara, di mana upaya untuk mempermudah teman-teman bendahara untuk memantau atau mengontrol proses pencairan dengan menggunakan masing-masing kode rekening. Itu penting sekali. Dan ini saya akui Bapak Ibu sekalian, pada saat saya memberikan penjelasan di kabupaten lain, memang dengan RUK yang tidak rinci, maka bendahara akan sangat-sangat kesulitan, terutama pada teman-teman koordinator pelayanan yang sering berubah arah. Nah, itu akan kesulitan.
Kemarin misalkan pesennya nasi kotak 50 jadi 100 sehingga pencairannya bingung. Ya, secara total nanti akan melebihi lagu ataupun dilakukan pergeseran secara meskipun itu dilakukan secara internal, meskipun itu tidak melalui dinas kesehatan. Tetapi bagi bendahara itu merupakan beban tersendiri untuk mencocokkan buku keuangannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah RUK pedoman yang saya ekstrak menjadi Excel. Nanti bisa digunakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini contoh kemarin pada saat saya memberikan penjelasan di Puskesmas Balerejo. Ini sudah ada per klaster. Ini kebetulan klaster ini contoh saja klaster 2. Sudah ada contohnya. Ini contoh dari Puskesmas Balerejo. Nanti untuk Puskesmas Balerejo tinggal melanjutkan. Mulai dari klaster 1, klaster 2 maupun klaster 3. Bapak Ibu sekalian, ini ada puskesmas di kabupaten lain. Ini sebagai referensi saja, silahkan. Ini dia melakukan modifikasi menjadi 19 tabel. 19 kolom, sorry. 19 kolom. Nah, dia memodifikasi ada istilahnya masalah, ada masalah yang saya kuning-kuning adalah modifikasi. Ada masalah, ada akar masalah, ada program kegiatan sesuai dengan kode rekening. Nah ini di kabupaten lain Bapak Ibu sekalian, meskipun itu menggunakan dana, menggunakan dana, eh, kita cek ya, menggunakan dana BLUD, sebentar. Nah, menggunakan dana BLUD, tapi juga ada kode rekening yang ditampilkan. Nah, seperti ini. Ini kabupaten lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan kan, meskipun BLUD, apapun kegiatannya, tinggal mengelompokkan menjadi gelondong saja. Tapi kalau kabupaten lain, meskipun BLUD ini dimasukkan ke dalam kode rekening tersendiri. Ini memudahkan banget bagi bendahara, tapi menyulitkan bagi puskesmas. Di awalnya sulit, tapi bendaharanya lebih memudahkan untuk melakukan pemantauan. Jadi kalau sudah begini, mau bergeser itu agak susah. Berarti teman-teman perencanaannya harus betul-betul fix, ya, betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ini ada masalah, ada akar masalah. Kira-kira kalau Madiun dibuat begini, komentar Bapak Ibu bagaimana? Nggak jadi kira-kira ya. Ruwet, Pak. Kenapa? Ruwet. Ya, bikin renstra aja masih ruwet ya. Ini yang mengirimkan baru berapa, nanti coba saya cek ya. Renstranya belum terkirim semuanya. Itu baru renstra yang merupakan kitab suci panjenengan di dalam menyusun RUK. Belum jadi. Tapi RUK-nya biasanya sudah jadi. Kenapa? Karena kopas dengan sebelumnya. Nah, itu masalahnya. Sehingga RUK yang terjadi itu tidak menggambarkan permasalahan yang tergambar di dalam Renstra. Oke, saya kembali lagi ke buku pedoman, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat panjenengan menyusun RUK, kalau di Kabupaten Malang kemarin saya masing-masing puskesmas itu diminta 2 inovasi, dan di Kabupaten Madiun 1 puskesmas 1 inovasi. Ini contoh RUK yang digunakan untuk penyelesaian masalah 1 inovasi. Nah, jadi di dalam RUK itu inovasi itu juga harus terbiayai. Dan inovasi itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah. Ini di buku pedoman ada. Jadi jangan sampai panjenengan membuat sebuah inovasi yang mentereng tetapi tidak membuat daya ungkit terhadap indikator mutu puskesmas, indikator mutu prioritas puskesmas atau IMPP. Sehingga kalau kemarin Bapak Kepala Dinas mewajibkan 1 puskesmas 1 inovasi, maka sesuai dengan IMPP panjenengan harus ada 1 inovasi untuk menyelesaikan masalah. Dan inovasi itu akan dilakukan PDSA
Sehingga pada saat inovasi itu tidak berhasil, maka di tahun berikutnya harus dilakukan modifikasi atau inovasi baru. Itu Bapak Ibu sekalian, ini di Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang. Nah, ini juga ada puskesmas, sorry, ada beberapa puskesmas. Ini sudah saya masukkan Bapak Ibu sekalian. Salah satu puskesmas di Jawa Tengah ini sudah membuat per klaster sebagai referensi panjenengan. Ya, sebagai referensi panjenengan ini sudah saya masukkan ke dalam apa namanya Excel saya masukkan sehingga panjenengan kalau menyusun RUK itu sudah punya jenis kegiatan. Kegiatannya silahkan dimodifikasi masing-masing. Ini referensi untuk klaster 2, referensi kegiatan untuk klaster 3, klaster 4, dan ini untuk referensi di klaster 5. Nah, ini saya buat untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Silahkan Bapak Ibu sekalian membuat sesuai dengan yang ada format RUK yang ada di buku pedoman, tapi di kolom terakhir ditambahkan kolom keterangan. Kolom keterangan ini memudahkan untuk bendahara. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk pengelompokan-pengelompokan belanja, ini saya berikan tambahan di kolom C. Di kolom C ini yang saya warna kuning, sebentar, yang saya warna kuning ini langsung belanjanya saya kelompokkan sesuai dengan kode belanja di BLUD. Kalau itu belanja dari BLUD. Misalkan ada konsumsi, ada narasumber, ini masuk pengelompokan Barjas. Nanti di keterangannya silahkan. Kalau masuk pendanaan BLUD dimasukkan di kelompok Barjas. Nah, nanti kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu nanti bisa tertotal sampai dengan ke bawah. Barjas berapa, modal berapa, itu sesuai dengan kebutuhan puskesmas, sesuai dengan apa yang dituliskan di Renstra, meskipun nilai uangnya tidak sama, karena pagunya itu menyesuaikan dengan hasil pendapatan panjenengan. Jadi yang di Renstra itu namanya adalah pagu indikatif, yang di RUK dan RPK panjenengan adalah pagu definitif. Jadi yang sudah dipastikan ada duitnya. Sehingga panjenengan nggak usah bingung, tidak masalah, tidak sama. Tetapi yang harus sama adalah prioritas kegiatannya. Karena di dalam Renstra panjenengan di bab 4 itu ada pengembangan apa namanya istilahnya pengembangan puskesmas, kegiatan pengembangan puskesmas apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Nah, nanti per tahunnya juga sudah harus masuk ada di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya tunjukkan juga teman-teman yang ada di Kabupaten Malang. Ini lebih bagus lagi untuk RUK-nya. Kemarin saya rekomendasikan untuk di Kabupaten Malang semuanya menggunakan contoh RUK yang dilaksanakan di puskesmas ini. Ini adalah Puskesmas Pakis Aji Kabupaten Malang. Nah, di Kabupaten Malang itu penyusunan RUK-nya berdasarkan indikator-indikator PKP. Juga tidak masalah. Contoh, ya. Ini klaster 1. Klaster 1 ada manajemen inti, upayanya ada pembuatan rencana 5 tahun. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Pada saat Anda melakukan pemilihan, pada saat membuat RUK, itu sudah masuk pilihan. Jadi dibuat seperti apa namanya, seperti eh, aplikasi. Semua kegiatan sudah masuk di manajemen inti. Jadi klaster 1 itu kegiatannya apa saja? Arsip, pemberdayaan, kemudian sumber daya, dan seterusnya. Ya, sistem informasi. Kemudian untuk upayanya, ini adalah kegiatan rincinya. Kalau kita milih manajemen inti, kegiatannya itu adalah 5 Renstra, RUK,
POA, Lokakarya, dan seterusnya ini. Nah, nanti teman-teman puskesmas kalau memang sudah ada yang pinter buat begini silakan. Jadi nanti kegiatan itu sudah menjadi template sesuai dengan indikator PKP yang ada. Jadi sub-upaya ini sudah sesuaikan dengan indikator PKP yang 3 ini. Ya, jadi mulai dari klaster 1, klaster 2, klaster 3 ini nanti sudah menyesuaikan semuanya. Ini kegiatan jenis RUK yang ada di Puskesmas di Kabupaten Malang. Makanya saya kemarin memberikan justifikasi bahwa format di RUK itu minimal adalah 14 kolom. Tapi kalau lainnya mau ditambahkan juga silahkan. Yang penting 14 kolom itu sudah ada. Dan di sini memang akan sangat memudahkan sekali kepada bendahara, teman-teman bendahara, untuk bisa melakukan cross-check terhadap proses belanja. Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan nanti lihat yang seperti ini, kemudian sepakat ya beberapa hari kemudian mungkin kita sepakat menggunakan seperti ini, saya akan memintakan izin di Puskesmas Malang untuk kita adopt seperti ini. Kira-kira pakai yang ini atau pakai yang tadi mudahnya? Monggo Bapak Ibu sekalian direspon atau bikin ini sebisanya gitu. Mudah langsung klaster ya, Pak. Ya, lebih mudah yang menggunakan sistem klaster yang sesuai dengan buku pedoman. Monggo yang Iya, lain Pak. bisa. Kalau saya gitu kan nanti ke depannya misalkan akreditasi kan mesti mintanya juga klaster. Ya, semua yang di Kabupaten Malang juga klaster sama, sudah sama klaster, cuman dia menggunakan indikator tujuannya, menggunakan upayanya sesuai dengan upaya PKP gitu aja sih, nggak masalah sebetulnya. Tetapi lebih rinci, lebih rigid gitu. Ya, mungkin yang kita Bedain pakai, tujuannya itu ya, Pak. kenapa? Di tujuannya itu ya, Pak. Di jenis upayanya, kita cek ya, di jenis upayanya. Ya, jenis upayanya ini sudah sesuai dengan indikator dari PKP. Oh. Sampai ke bawah, ini pelaksanaan K3, ini sesuai dengan PKP semua. Ya, pengembangan dari PKP termasuk juga ya. Ini ada di klaster 1. Klaster 1 itu ada sekitar 100 berapa itu kegiatannya. Nanti tinggal dipilih ya. Oh, hampir 200 ya klaster 1. Sorry, klaster 1 ada 204 kegiatan. Klaster 2 ada berapa? Ya, ini menyesuaikan. Nah, ini kan sesuai dengan SPM, sesuai dengan indikator-indikator yang ada di PKP. Monggo nanti yang mudah yang mana? Kalau iya ini bisa atau ini bisa digunakan sebagai referensi saja, silahkan. Karena panjenengan biasanya mencari kegiatan juga susah, ya. Mungkin kegiatannya ada, tapi penamaannya dan tujuannya agak susah, guys. Yang Malang aja deh, Pak. Sama-sama Jawa Timurnya. Sama-sama Jawa Timur ya. Oke, tetapi gimana teman-teman yang lain responnya bagaimana? Saya menggunakan, ya monggo teman-teman yang lain. Disesuaikan PKP saja, Pak. Enak. Disesuaikan dengan PKP. Oke, yang lain mungkin bagaimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, RUK itu saya sampaikan, yang penting 14 di pedoman itu masuk, menggunakan model apapun tidak masalah, rinci pun tidak masalah. Yang saya tawarkan ke panjenengan adalah menggunakan buku pedoman terakhir ditambah kolom keterangan. Nah, kalau tadi saya contohkan yang di Malang itu upayanya menggunakan upaya-upaya sesuai dengan PKP. Tetapi kalau kita bisa gabungkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa gabungkan, kita kolomnya menggunakan buku pedoman, tetapi isian kegiatannya kita rigid seperti halnya PKP, silahkan. Itu lebih bagus. Yang penting dikerjakan, ya. Yang penting dikerjakan. Kita percuma kita pakai yang bagus-bagus tapi sampai puskesmas nggak dikerjakan. Yang susah nanti saya dikira tidak melakukan bimbingan, saya dimarahi Pak Kadinkes nanti.
Masa kabupaten lainnya saja dibimbing kok Kabupaten Madiun tidak dibimbing ya? Sing dimarahi kan Pak Agus. Oh iya, iya. Ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, berbagai macam jenis RUK yang ada di kita. Monggo kita lanjutkan dengan diskusi. Barangkali ada yang perlu diklarifikasi terkait dengan penyusunan RUK. File sudah ada di panjenengan, mungkin bisa dicermati dulu apa yang perlu diklarifikasi. Dan karena panjenengan rensranya sudah jadi, harapan saya segera disusun RUK-nya minimal tahun 2027 atau pembenahan di tahun 2025. Itu Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Kemudian yang masih di breakout room, saya kira bisa tetap dilanjutkan. Monggo, barangkali ada yang perlu diklarifikasi, Bapak Ibu sekalian. Pak, yang contohnya itu tadi bisa dikirim di chat, Pak. Yang contohnya mana? RUK-nya, Pak. RUK untuk Kabupaten Malang ya? Ya, Sudah ada di chat, Pak, kayak dua-duanya sudah ada. baru PPT jenengan, Pak. Sebentar ya. Sudah ada, Mbak. Di bawahnya PPT itu ada dua file Excel. Ini sudah ada memberikan reaksi. Dokter Vicky dan Mas Gesang sudah memberikan reaksi, berarti dia sudah melihat. Artinya sudah terima filenya, maksud saya. Ya, selama ini untuk RUK-nya sudah disusun ya, sudah selesai ya, puskesmas masing-masing ya. Pak, di tempatku kok nggak bisa terdownload ya, Pak. Oh ya, ini masih akan nanti akan dibuatkan link Mas Hendri untuk mengambil materinya di Google Drive saja. Oke. Ya. RUK-nya gimana? Ada kesulitan teman-teman puskesmas tahun 2026 yang sudah jadi? Gimana? Halo? Iki Zoom-nya dinyalakan wongnya renek tiba. Aku komen loh, Pak. Ada Pak Agus. Ada ya. Dia gimana? Gimana untuk apa namanya RUK-nya yang sudah jadi? Apakah kira-kira masih bingung dengan penjelasan saya tadi? Tinggal menyesuaikan aja, Pak. Ya, yang lain bagaimana? Di Puskesmas Sawan kemarin barusan akreditasi, nanti monggo tinggal penyesuaian saja beberapa. Ya. 13. Jadi Bapak Ibu sekalian pada saat akreditasi yang dipentingkan adalah keseragaman ya. Keseragaman itu nanti kalau itu sudah menjadi keseragaman itu menjadi ketentuan, pasti surveyornya nggak akan banyak komentar. Dan nanti untuk persiapan akreditasi mulai tahun ini kami tim dari Dinas Kesehatan juga akan melakukan penyeragaman dokumen mulai dari SK sampai dengan SOP. Nanti kita akan melakukan penyeragaman dokumen. Semangat, Pak Agus. Ya bukan saya, kan ada tim nanti. Ya, monggo yang lainnya kira-kira untuk penyusunan RUK-nya gimana? Apakah sudah bisa difahami Bapak Ibu? Ya, kalau kita berbicara RUK otomatis nanti
komplit dengan RPK-nya juga ya, berarti secara otomatis itu tinggal menambahkan bulan. Kalau sudah jadi RUK, jangan lupa ada yang namanya apa namanya rencana kegiatan, ya, rencana kegiatan. Hanya Bantras ya, ini ya. Monggo, Puskesmas. Oke, nggak ada masalah. Lanjut. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekalian saya tambahkan juga, saya tambahkan pada saat panjenengan menyusun RUK Puskesmas. Saya bilang tadi, yang penting di sini adalah kita koordinasi dengan teman-teman bendahara, kemudian bagaimana proses pencairannya, kemudian bagaimana kita juga apa namanya memudahkan untuk proses pencairan, terutama banyak sekali aplikasi yang terkait dengan pencairan. Maka harapan saya, meskipun kegiatan panjenengan yang didanai BLUD itu berupa kelompok atau bahasanya berupa gelondongan, tetapi panjenengan harapannya di dalam RBA sudah mempunyai kegiatan secara terinci, sehingga di dalam penyusunan sirup pun panjenengan tidak akan mudah berubah. Panjenengan bisa membayangkan pada saat sirup berubah, teman saya yang di sebelah ini pasti rame banget, gitu ya. Dan panjenengan pasti nyawanya terancam nanti. Benar nggih, untuk penyusunan RUK-nya tidak ada yang perlu diklarifikasi. Dengan demikian, tugas saya untuk RUK sudah clear. Nanti akan saya lanjutkan dengan proses Zoom berikutnya. Apa namanya? Kita tunggu materi-materi berikutnya yang ditugaskan oleh pimpinan kepada kami. Mungkin nanti terkait dengan proses inovasi, kemudian nanti terkait dengan manajemen mutu atau yang lainnya. Nanti kita tunggu. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini jangan japri ya. Japrinya gimana Pak menyusun RUK yang baik modar aku. Berarti di japri memang dijelasnya gak ada yang takon ya. Nggih, sudah clear betul-betul ya Bapak Ibu sekalian nggih. Jangan lupa RUK itu adalah sebuah buku ya, sebuah buku. Insya Allah, Pak. Ya oke ya, sebuah buku sehingga mulai dari latar belakang, kemudian bab 1, bab 2, bab 3 itu harus terselesaikan dulu. Dan sudah saya sampaikan kemarin, yang penting di sini di dalam RUK itu juga ada sistem pentargetan sesuai dengan yang kita gunakan, ada PKP, ada SPM, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang perlu diklarifikasi, untuk teman-teman yang berada di breakout room 2 dan breakout room 3, proses akan tetap berlanjut. Sedangkan yang ada di saya, di main room 1, untuk sesi saya bisa saya akhiri, dan saya akan tutup kamera sambil menunggu teman-teman yang berproses di bor 2 dan bor 3. Saya akhiri, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.